Purify udah jelas untuk antara Beatrix atau untuk si Lilia. Iya sih. Betul-betul. Walaupun Lilia masih ada Black Shoes ya untuk menghindar setelah adanya Fataling. Tapi ya main aman ya Purify. Ini benar-benar 3 badan di depan, 2 damage di belakang. Itu buat Vietnam, standar banget. Ya, main 3-2. Tuh. Dan untuk satu Romer. Chow. Balik keluar. Chow Son. Wah ini yang membuat meng-outplay ketika berhadapan dengan Filipina. Ya, dan pasti ini agak sedikit berbeda ya, karena Chow biasanya kan tipikal inisiasi. Sama, Atlas juga inisiasi. Jadi jangan sampai ketukar. Jangan sampai ya misalnya Sonnya lagi pengen inisiasi terus tiba-tiba open duluan. Yeah. Jadi posisinya pasti akan berantakan untuk Malaysia. Betul sekali. Untuk talent prediction kita, Gio dan juga Om Wawa memilih Malaysia. Waduh. Kita satu suara. Satu lagi ya. Like father, like son. Enggak. Oh, enggak. Aduh, saya nggak dianggap. Oke ya. Kita berdua sepakat untuk memilih Malaysia sekarang ya. Mungkin secara stats aja sih kalau saya. Stats. Aku ngeliat dari hero-nya memang dari Malaysia lebih diunggulkan di early game. Kalau memang sesuai dengan rencana mereka yang mereka punya Fanny, mereka punya Lilia, dan mereka juga punya Chow. So, ini adalah salah satu match penentuan bagi kedua negara untuk bisa lolos ke babak semifinal di SEA Games ke-32 Kamboja. Apakah Malaysia atau ke Vietnam? Kita akan menyaksikan bersama-sama karena kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Yep. Dan ini dia. Dimana langsung dibuka mungkin dengan permainan yang cukup agresif ya. Dan ini sudah diperlihatkan oleh Malaysia juga kemarin di mana mereka langsung ke XP untuk mid-nya. Dan area mid-nya di cover. Ini sama Son seorang diri. Dikasih level dulu. Wah, ini gameplaynya mereka emang menstratakan ataupun mensejahterakan masing-masing role. Bisa dibilang yang tadi kata Om Wawa juga bilang, Zanami langsung beranjak ke arah top lane dan di arah purple buff. Joe bakal coba untuk dirusut tadi oleh Son. Dan bahkan dari Jinar sendiri langsung udah standby ngejagain supaya dari Joe-nya enggak dirusuh oleh Son itu sendiri. Ya, hanya nakut-nakutin saja tadi untuk Son-nya. Tapi secara level ya ini Malaysia sedikit di atas dari Vietnam dengan rotasi yang mereka lakukan tadi. Iya. Dan dari segi gold juga lebih diunggulkan untuk walaupun memang nggak terlalu jauh. Betul. 200 aja. Tapi impactnya bakal besar banget. Udah ada perfect match yang dikeluarkan Jinar untuk defensif. Belum memiliki Fataling pastinya juga belum terlalu banyak impact yang bisa dilakukan oleh Atlas tersebut. Ya, dan kita menantikan untuk Gary dengan Vanidia ya. Nyamper ke jungle milik Vietnam. Kalau untuk di top lane-nya udah jelas ini adalah duel panjang antara Lapu-Lapu dan juga Glue. Iya. Nih, dan Ripo udah mulai coba untuk memberikan pressure ke arah Miao. Dan bahkan ada Hehehe yang juga ikut turun ke arah top lane sana. Mencoba untuk memberikan gangguan terhadap Ripo. Karena bakal melakukan setup di arah turtle di menit yang kedua. Mau nggak mau, Ripo udah harus standby. Kalau misalnya dari Gary memprioritaskan hal tersebut. Mulai mencoba untuk mengejar ke arah Jenar dan lihat Jenarnya. Tinggal one last hit, first blood terjadi. Chico meninggalkan posnya di arah bottom lane untuk mendapatkan first blood di game kedua kita. Yes, tapi Chico meninggalkan gold lane juga. Dia nggak rugi apa-apa. Karena tadi dia berhasil untuk clear cepat sebelum dia nge-backupin teman-teman yang lain. Dan itu dia. Ada misflick sepertinya dari Son. Iya. Tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, dan membuat mungkin bisa dibilang gerakan sia-sia yang dilakukan oleh Son ya. Dia niatnya mau coba untuk flicker dan juga Way of Dragon, tapi ternyata nyander. Masih bisa nyander ke arah belakang. Betul. Dan turtle yang dibiarkan dulu. Belum ada yang sentuh sama sekali kecuali Ripo. Ditemenin juga pastinya oleh Miao. Dan itu dia setup. Way of Dragon tambah dengan Bandit Raid sudah cukup untuk memberikan assist yang maksimal terhadap Chico guys. Wow. Chico dikasih makan di early game om. Betul, itu langsung di combo tadi. Oh, tapi nggak sampai di sana karena hehehe dengan reward manipulation defensif yang dilakukan hampir saja ditumbangkan oleh Gary. Sayang dari cutthroat-nya belum menghasilkan poin positif terhadap sosok hehehe. Tapi Turtle akan menjadi target operasi berikutnya bagi teman-teman dari Malaysia. Son. Waduh. Wow, ngeganggu banget di recall. Tapi Brave Fighter dari Miao mencoba untuk mendapatkan sword digocek. Tapi kali ini Fataling dikeluarkan. Ripo dalam ancaman dan lihat bagaimana Gary masih bisa mundur ke arah belakang sana. Flicker terpaksa digunakan oleh Ripo untuk mundur ke arah belakang. Tapi Yander di sini belum memiliki damage yang optimal sehingga
damage yang masuk ke dalam tubuh Ripo nggak terlalu berasa. Yap, dan meskipun Vietnam mendapatkan turtle, bottom lane plating semua diambil oleh Ciku guys. Wah, objektif gaming tapi di area mid lane. Hehehe. Almost ditumbangkan, tapi lihat di area depan ada Izanami menjadi target operasi. Wah. The Way of Dragon, dia tepat sasaran ke arah Joe. Joe-nya mencoba untuk mundur tapi gak bisa. Maka Jenar kali ini dalam ancaman dengan low HP yang dia miliki. Masih ada flicker dan flicker defensif untuk mundur supaya dia tidak tumbang. Ya, dan lihat positioning dari Ciku sendiri juga, dia mencari pemain Vietnam yang tadi kemungkinan bisa lewat di depan dia. Tapi ternyata Jenar memilih arah yang tepat, sehingga dia berhasil untuk selamat juga. Tapi 1 dan 3 dengan keunggulan gold, yang dimana kita tahu gold ini didapatkan dari turret bersama dengan full plating gold dari bottom lane. Ya, bahkan beda level sekarang Ciku dengan Yander. Perbedaan 1 level udah mulai berasa banget. Pastinya dari segi goldnya juga udah makin berasa. Tapi Izanami maju ke arah depan, dia masih punya Black Shoes ke arah belakang. Miao yang menjadi target operasi benar-benar dicicil habis-habisan. Benar-benar dikasih pressure yang maksimal. Tapi kali ini udah mulai ada perfect match yang muncul dan Fatalik menjadi combo bersama dengan ada Reward Manipulation. Exxon mencoba untuk mundur ke dari serangan Brave Fighter dan Exxonnya still alive but kali ini gak bisa bertahan dan bahkan pertukarannya terjadi karena Miao. Miao yang tumbang tapi lihat bagaimana satu Rena Rapate dan juga Nibiru Phase dikeluarkan oleh Ciku guys dan membuat double kill. 3 player dari Vietnam pun berhasil diruntuhkan. Ciku, nice play tadi dari dia, di mana dia ada di posisi yang tepat juga tadi. Iya. Dengan Bennett Rage dia yang berhasil untuk menumbangkan Gnat dan juga dengan Nibiru Vision-nya untuk menumbangkan Joe. Itu lengkap semuanya tadi dia di sana. Dan dia udah besar sebenarnya. Iya loh. Dan kita melihat tidak ada, mungkin belum ada ya, physical defense item yang memadai dari Vietnam. Asli, apalagi mereka kalah goldnya jauh banget, 3.200. Automatically dari item defense bakal susah buat Ciku. Dapetin di arah bottom lane, dapet juga di top lane. Ini bisa dibilang orang terkaya selain off down di match ini. Waduh, dapat 2 ya. Iya. Bottom lane, top lane untuk Ciku juga, dan gold gap-nya lumayan di sini mulai tersnowball. Dan Vietnam belum mendapatkan jalan, mungkin mereka harus bisa mencari Ciku dengan Fatal Link yang dimainkan oleh Gnat. Itu mau gak mau, karena mumpung nih, Cikunya bukan Purify. Masih bisa dimakan. Ya, dan juga memang untuk Beatrix Purify kan agak susah gimana ya. Iya. Mending flicker, Cabut aja. Cuma kan gak ada yang pakai Purify kecuali dari Izanami. Dan memang Izanami yang bakal bisa menjadi calon bulan-bulanan warga dari Vietnam. Dan di sini Cenap dia pegang flicker, dia juga udah punya ultimate. Dan untuk dari turtle-nya, free untuk Malaysia. Iya, dan bahkan dikasih ke Marksman. Iya, dikasih Ciku. Ya, biarin aja. Yang penting Cikunya cepet jadi, kayak kita menang. Iya, bener-bener dimanjain banget Cikunya kali ini dan Exxon. Oke, terpaksa retribution dari Joe berhasil dikeluarkan untuk mendapatkan ke arah purple buff. Tapi lihat bagaimana Yander dengan go yang berhasil dikeluarkan. Itu memberikan pressure yang sangat-sangat luar biasa. Giri yang di luar Naila udah bisa ngasih damage yang cukup besar ke arah Yander. Dan 1 inner turret dirontokkan oleh Ciku. Ya, semuanya diambil oleh Marksman dari Malaysia, Ciku. Karena pengalihan isunya masuk dari Gary. Iya. Gary yang maksa semuanya. Yang memaksa untuk gak ada team fight yang bisa dilakukan oleh tim Vietnam. Go away yang dibuka tadi oleh Yandere yang berarti gak ada defense lagi. Yang mau gak mau dia harus bermain safe di belakang. 3 player di area top lane. Bakal coba untuk mengamankan 1 inner turretnya. Ada Jenar, di sana ada Hehe. Tapi lihat bagaimana Exxon. Oh, dengan Jet Kundo bersama dengan ada Flicker. Ada Fatalik balasan. Tapi ternyata Jenarnya yang harus tumbang. Dan lihat bagaimana Ciku terus memberikan pressure yang sangat-sangat mengerikan terhadap anak-anak dari Vietnam. 2 player langsung dihilangkan. Ditukar dengan Exxon seorang. Tapi lihat bagaimana sosok dari Ripo. Juga menzoning out dari Miao dan juga dari Yander yang gak bisa ngebantuin 2 teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, ketika ada real world manipulation yang dibuka, ada Bennett Rage yang datang juga. Iya. Aduh, kena roket semuanya. Ya, dan ada Radiant Armor untuk Ripo sekarang. Ice Queen pastinya ini untuk Izanami. Jadi untuk efek slow-nya bakal jauh lebih sakit lagi. Dan ya kita tahu bagaimana mungkin ya dari Gary sendiri meskipun dia pakai Master Assassin tapi belum berhasil untuk mendapatkan point kill. But it's okay. Karena semuanya sudah berjalan. Early game yang harus bisa dikendalikan oleh Malaysia. Ini sudah mereka dapatkan sekarang. Iya. Menit-menit menuju ke arah menit 9 ini. Itu golnya kenapa besar banget ya dia? 6.100 ya. Gokil juga Malaysia, gorengan gigil. Tapi nih, bahkan belum ada inisiasi ke arah purple buff yang mereka cuma diamankan. Perfect match dari Jenar berhasil dihindari begitu saja. Dan untuk purple buff, berhasil dikantongi oleh Malaysia. Inisiasi yang benar-benar bertubi-tubi terhadap negara Vietnam ini.
Yang membuat dari Vietnam sulit banget untuk berkutik. Bahkan ini mungkin kalau bisa dibilang ya mau nggak mau Vietnam harus menunggu di area late game. Mereka punya Yander, tapi Yander sendiri untungnya belum tumbang sama sekali. Betul, tapi ya ini item dari Kiku juga udah terlalu jadi ya. Untuk item damage dia physical penetration nggak punya, Wind of Nature juga sekarang dia punya, Lordnya bisa di stop oleh Malaysia, dan mereka bisa jalan berbarengan atau bahkan split push karena mereka punya fun. Oh iya. Dan setelah ini, setelah Giri mungkin dapetin ke arah Lord yang pertama, itu harus hati-hati dengan positioning dari Exor. Dia udah di bawah sana loh. Udah memberikan, mungkin mencari-cari sosok dan memberikan informasi kepada teman-teman Malaysia. Ada ini nih, ada ini. Ada Atlas, ada Fredrin juga di depan. Nah, informasi udah diberikan, Exor juga tahu positioningnya sangat-sangat baik. Ya, dan itu dia item dari Chico guys sendiri, BOD, Melvic Roar, Furious Hammer, Wind of Nature ada. Sorry, ya udah punya Wind of Nature. Oh udah. Udah lengkap, udah mau kemana, mereka bisa join aja. Kalau mau ya join team fight, maksimalin dari efek balance range bersama dengan Ibirus Passion. Ya, ini dari tadi Exxon ya, lalu di situ Retribution udah digunakan, tapi flanking yang dilakukan oleh Lilianya Izanami. Nah ini nih akan memberikan pressure berlebih, apalagi dengan Alex Quinwan yang udah dimiliki. Satu inner turret akan menjadi target operasi bagi teman-teman Malaysia. Berhasil dirontokkan begitu saja, dan damage dari Lilianya Izanami ke arah Jenard itu udah ngurangin hampir setengah HP loh. Ya ini kayak udah susah banget untuk Vietnam karena ingat ya ada dua damage yang bisa diberikan oleh Malaysia, physical dan juga magical. Ya. Dan kayaknya dua-duanya ini masih sedang dicari jawabannya. Item defense-nya belum selesai. Betul, dan dari Jenard sendiri perfect match sudah Wow, dilakukan. Tapi The Way of Dragon ke arah Jenard. Ada fatalik balasan, reward manipulation dilakukan. Mencoba untuk membalikan keadaan, Gary-nya tumbang di arah belakang sana. Di biru passion dari Chico guys. Mendapatkan ke arah Joe. Joe-nya hilang seketika, 2 ditukar 1. Dan kali ini Malaysia nggak ngendorin serangan mereka. Mereka bakal coba untuk ngambil ke arah satu base turret di arah mid lane. Tapi lihat bagaimana Jenard mendapatkan banyak banget damage. Tapi Chico, sayang runner-nya belum mengarah ke orang yang tepat. Tapi cicilan demi cicilan mulai masuk. Tapi damage dari sosok hehehe udah mulai menjadi biang keladi bagi Malaysia. Ya, tapi nice play juga karena masih dapetin untuk bottom base turret dengan Lord yang pertama. Dan keuntungan untuk Malaysia sekarang ada 2 recall yang terjadi. Tapi Chico belum tertangkap sejauh ini. Meskipun di situasi cukup pelik tadi. Dan memang terlalu dalam ya untuk zone-nya melakukan opening seperti itu. Iya. Dan juga ya dari balance range-nya yang nggak terlalu pas di bagian belakang. Jadi Yves-nya juga tadi masih sehat-sehat aja. Dan dari item build-nya, Yves-nya sudah mulai mengumpulkan item one dia. Ada Ice Queen One, ada Glowing One sudah selesai juga. Sedangkan mungkin untuk lapor-lapor dengan item biasa mereka standar build, ada satu Furious Hammer dan Bloodlust itu akan membuat dia sangat sustain sekali. Tapi apakah akan se-sustain untuk menerima damage dari Chico guys? Karena gold gap-nya 10.000 lawan 6.000, 4.000 gold gap, 2 item terpisah. Buset, 10.000 goldnya. 11.000 sekarang bahkan sudah menyentuh dari Chico guys. Ya, masih mendapatkan title Sultan di match kedua kita pada hari ini. Dan untuk damage Izanami juga terlihat sangat besar. Karena area yang dilakukan oleh Magic Shockwave-nya ini juga cukup besar terhadap teman-teman dari Vietnam. Untuk Lord yang berikutnya akan segera hadir. Lord Camp-nya sudah menunjukkan bahwa Lord sudah mulai muncul dari bawah air sana. Udah mulai ada sosok dari Izanami. Bakal coba untuk mencicil-cicil mungkin ataupun standby ada pergerakannya di sana. Siap. Dan dari Lord-nya ini juga masih di freeze ya sebenarnya untuk bottom lane-nya dibiarkan. Ini mereka lagi nunggu. Kalau memang ada satu yang lewat, coba buat clear wave-nya aja nih top lane. Langsung bakal di start tim fight-nya oleh Malaysia. Dipanci-pancing sama Ripo. Ripo-nya memberikan presence ataupun kehadirannya untuk ayo sini, ada saya loh. Ini ada skenario lain ya, karena Fanny-nya bisa split push. Iya. Ya. Dia ngambil skenario di mana minion juga berjalan dengan baik di area bottom lane. Tapi sepertinya dari Gary, dia ngambil ke arah purple buff terlebih dahulu sebelum mungkin dia akan join ke arah Lord yang kedua. Aku rasa ini momen Malaysia punya 2 way itu victorinya sih Om. Lord atau split push yang tadi kata Om Awal bilang. Ya, atau mereka bisa main 3 lah, tambahin 1 lah. Itu kalau sword-nya dapet di kiri, dia kan sembunyi terus di rumput tuh udah hampir dominitan. Kalau dapat 1 ada yang nyebrang, itu bisa juga. Karena 4 lawan 5, starting fight-nya bisa di-engage langsung. Ini Sor ngeri banget sih positioningnya sih. Dia bukan tipikal cowok yang buka map,
Dia tapi menunggu, buka mapnya dia menunggu. Ya kadang-kadang juga bisa ngetonting lawan dulu. Ngetonting lawan. Ya semuanya ke dia ya, baru ketika soft skillnya musuh habis, baru di belakangnya keluarlah ada Ciku guys misalnya, atau juga dengan Izanami. Dan Izanami sejauh ini belum terpick off satu kali pun juga. Iya. Dia punya 2 cadangan nyawa. Satu Black Shoes, yang kedua dia juga punya Purify. Iya. Kalau mau yang tambah lagi Immortal. Immortal 3. Makin susah untuk ditumbangin, tapi Izanami sepertinya belum punya Immortal. Dengan 2 nyawa yang dia punya, udah cukup untuk mengkorak-korandakan Vietnam. 1 best star di arah mid lane, sudah berhasil dirontokkan Lordnya. Bahkan coba untuk dihentikan lajunya, nggak boleh sampai masuk ke arah base terakhir dari Vietnam itu sendiri. Cuman, di arah top lane, begitu bebas untuk Izanami ngancurin 1 bangunan base turret di arah top lane. Membuat dari Vietnam sepertinya benar-benar harus melakukan defensive manuver. Yap, dan dia mungkin untuk serangan dari Malaysia. Untuk Nardnya yang masih akan join ke belakang dulu dengan perfect match. Belum ada yang bisa ditangkap dengan Fatal Link dia. Masih tersedia untuk Fatal Link-nya. Tapi lihat, tebal-tebal pemain-pemain dari Malaysia dan hero yang tipis stay di belakang. Ya, menunggu momentum yang akan dibangun. Dan bahkan mungkin kalau kita lihat dari Exornya sendiri, dari Sornya, dia nggak masuk terlalu dalam, membiarkan Ripo ya kan jadi pancingan untuk teman-teman dari Malaysia. Lihat bagaimana Sor masih coba untuk melakukan Jet Kundo, memancing keributan, memancing kesabaran dari Vietnam. Dan bahkan dengan Immortal yang dia punya, harusnya dia akan lebih semakin agresif. Reward Modification di pop up, dan kali ini Izanami masih punya Black Shoes, mundur dia ke arah di belakang sana, dan lihat bagaimana hehehe bisa ditumbangkan dengan sangat baik oleh Gary yang tiba-tiba hadir dengan steel cable dan juga cutthroat-nya, membuat tidak adanya high ground defense di tangan Vietnam. Oh, itu gak ada permisi ya. Langsung ke belakang karena memang defense terbuka, gak ada yang mengawal sama sekali untuk hehe-nya. Dan Gary bebas untuk melakukan cutthroat. Yes, dan kali ini Jet Kundo bersama dengan ada Way of Dragon ke arah Jenar. Diusir mundur dan Fatal Link dapat ke arah 3 player, tapi ternyata Ciku guys di shutdown. Dan bahkan Izanami juga hilang. 2 player tershutdown begitu saja. Malaysia mulai coba untuk dihancurkan oleh Vietnam. Mereka punya ilmu mentonya sekarang. Mereka bisa mendefense dengan sangat baik. Wow, ini dia nih overextend yang terjadi berulang kali. Dan Gary, what are you doing brother? Ditumbangkan setelah dia mencoba untuk mendapatkan ke arah Yandere, dan kali ini Elemental Vietnam mereka mencoba untuk melakukan epic comeback. Malaysia tersisa hanya Ripo dan juga Son dengan ada konsen dilakukan. Jet tunduk ke arah belakang sana, The Way of Dragon, tapi Yander masih bisa mundur ke arah belakang sana, dan lihat bagaimana reward manipulation mencoba mengusir mundur Son. Tapi lihat Malaysia sudah mulai hadir semuanya. Fatal Link dibuka, Ripo dalam ancaman, masih ada space untuk mundur, tapi ketinggalan Joe-nya bisa akhirnya diselesaikan oleh teman-teman dari Malaysia. Yes, tapi apa bayarannya? 1 mid base turret dari Malaysia. Mereka terbayar genap. Gagal recall tadi. Nggak dikasih pulang oleh teman-teman Malaysia. Dikejar terus. Izanami bersama dengan adanya Son. Memaksa dari Yander dan juga Meo. Mengurungkan momentum dari Vietnam. Wow. Nih blunder yang hampir terjadi dilakukan oleh Malaysia. Tapi mereka masih bisa mendapatkan Lord di menit yang ke-17 ini. Lord yang ketiga jatuh ke tangan Malaysia. Tapi terlalu overextend juga yang tadilah membawa pemain-pemain Vietnam. Akhirnya mereka on par. Mereka sudah mulai sama dengan Malaysia sekarang. Ya, dari itemnya juga bisa kita bilang menit ke-17 seperti ini ya. Mereka udah hampir full item dan gift-nya hehehe ini udah sakit. Ada Divine Glaive. Dan juga bahkan dia punya Immortal sekarang untuk berjaga-jaga kalau misalnya nanti Fanny kembali melakukan hal yang sama. Ya, even dari Gary juga udah pegang ke arah Immortal juga ya. Ini udah menjadi item wajib menuju ke arah menit-menit 18 sekarang. Lord sudah berjalan ke arah mid lane. Lord sudah spawn. Dan kali ini Malaysia nggak boleh melakukan hal yang sama seperti tadi kalau mereka memang pengen menang. Karena ternyata counter yang dilakukan oleh Vietnam ini berjalan efektif. Yander di belakang sana nggak tumbang sama sekali dari tim fight tadi. Dan bahkan bisa mendapatkan 1 point kill. Positioning dari Yander ini yang perlu diperhatikan, dan mungkin target operasi dari Son harus berpindah ke arah Yander, walaupun benar akan menjadi salah satu opsi yang cukup baik juga. Tapi kali ini nggak ada steel cable masuk dari Gary, ada pertempuran yang bakal dilakukan. Going coba untuk mundur, tapi lihat bagaimana Ripo dengan split-splitnya, reward manipulation dari Yander yang ditumbangkan untuk kali pertama. Di arah belakang sana Immortal pecah dari Gary, tapi malah double kill dari Tsunami. Bakal mencoba untuk mendapatkan ke arah hehehe-nya hilang, Gary juga hilang, tapi ternyata Malaysia membuka celah mereka, membuka peluang mereka untuk lolos ke semifinal karena base turret berhasil diruntuhkan.
Oke, dan itu dia Malaysia. Ripo. Wow, counting.